Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Fitri, mahasiswi semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mahaputra Riau, program pendidikan S1 Akuntansi. Izinkan saya untuk berbicara sedikit di video ini tentang dunia bisnis. Berbicara tentang bisnis ini sangat erat kaitannya dengan sebuah organisasi. Nah, di sini untuk mencapai organisasi yang efektif dan efisien itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah organisasi non-profit, di mana organisasi non-profit ini merupakan organisasi yang lebih kepada nilai sosial. Contohnya itu seperti Komnas dan HAM. Nah, yang kedua merupakan organisasi profit. Organisasi profit ini adalah organisasi yang lebih berorientasi kepada keuntungan, demi untuk mempertahankan kelangsungan hidup sebuah perusahaan ataupun instansi. Secara terminologis, bisnis merupakan sebuah kegiatan ataupun usaha. Nah, dalam konteks umum, bisnis tidak terlepas dari kegiatan produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran antara barang dan jasa oleh seseorang ataupun perusahaan. Nah, bisnis ini juga tidak terlepas dari sebuah perusahaan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ilmu ekonomi perusahaan. Sebelum masuk ke apa sih itu ilmu ekonomi perusahaan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ilmu ekonomi dan perusahaan. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan perusahaan adalah suatu unit kegiatan yang melakukan aktivitas pengolahan faktor produksi untuk memperoleh barang ataupun jasa, untuk kemudian mendistribusikannya kepada masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Nah, untuk ilmu ekonomi perusahaan itu sendiri, itu adalah bagian dari ilmu ekonomi yang secara khusus mempelajari tentang masalah-masalah kegiatan rumah tangga perusahaan. Maksud dan tujuan bisnis. Bisnis itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun konsumen, namun bisnis juga harus memiliki sarana untuk menarik minat pembeli ataupun konsumen. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa bisnis harus mencapai tujuan agar dapat mempertahankan kelangsungan operasional. Nah, beberapa tujuan bisnis itu yang pertama adalah pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang kedua itu adalah keuntungan usaha. Pasti dong, setiap pebisnis itu membuka usaha dia pasti akan berorientasi pada sebuah keuntungan. Apa sih yang akan diperolehnya jika dia membuka usaha ini? Nah, begitu. Nah, yang ketiga itu adalah pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan. Dan tentu sebelum memulai perusahaan itu harus ada planning ke depannya gimana. Selanjutnya saya akan membahas tentang berbisnis di era globalisasi. Nah, berbisnis di era globalisasi, di sini kita harus pandai-pandai untuk melihat peluang pasar. Dan kita juga harus pandai-pandai untuk melihat apa sih minat konsumen. Nah, di sini ada istilahnya yang namanya adalah yang kuatlah yang bertahan. Nah, tentu saja berbisnis dengan sekarang dengan dulu itu berbeda. Nah, perbedaan tersebut mengakibatkan sebuah fenomena-fenomena dalam masyarakat. Yang pertama itu adalah fenomena kekuasaan saat ini berada di tangan konsumen. Yang kedua itu skala produksi yang besar tidak lagi sebuah keharusan. Yang ketiga, batasan-batasan negara bukan lagi sebuah penghalang ataupun kendala. Yang keempat, teknologi dapat dengan mudah dikuasai dan dipelajari dan ditiru. Yang kelima, setiap saat muncul pesaing-pesaing dengan biaya yang lebih murah. Yang keenam, meningkatkan kepekaan konsumen dalam menilai harga dan nilai. Demikian sangat diperlukan strategi marketing yang cermat, handal, efektif dan efisien yang dapat menolong di tengah persaingan yang ada. Tantangan-tantangan sosial yang harus dihadapi dalam dunia bisnis itu adalah yang pertama, pemulihan ekonomi. Yang kedua, wanita di dunia kerja. Yang ketiga, isu link and match. Link and match ini adalah kondisi yang menggambarkan tingkat kesenjangan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pesan saya, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker dan hand sanitizer, selalu menjaga jarak untuk menjaga kesehatan masing-masing. Nah, akhir kata saya mohon maaf atas segala kekurangan saya di video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.